Yo, balik lagi sama gue Richard Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga XRP. Sorry banget teman-teman, ternyata semalam itu gue nggak sempet. Dan pagi-pagi baru sempet. Dan akhirnya baru bisa bikin video teman-teman. Ini aja bisa edit langsung, saya harus pergi lagi ya. Jadi ya, hari ini market lumayan hijau royo ya. Terutama altcoin mengalami kenaikan yang ya lumayan lah teman-teman ya. Jadi market nggak melulu koreksi terus ya, karena hantam terus ya, lumayan lah untuk kita lihat market hari ini. Walaupun secara overall Bitcoin pun ya tidak terlalu bergerak kemana-mana banget gitu ya. Nah, yang perlu di note adalah terakhir kali kalau saya bahas Bitcoin adalah ini dari range 32.000 sampai range 40.000 dolar. Di sini itu seperti tidak adanya tahanan ya atau resisten yang benar-benar kuat nih di kisaran 32.600 sampai 39.000 dolar ya. Ini seperti jalan tol ya, atau area imbalance lah bisa dibilang. Di so far masih adanya chance untuk si Bitcoin di antara range area ini. Kena rejection dulu, akhirnya dia koreksi retracement dulu ya, untuk kembali ngetes lagi nih di sekitar 31.000 32.000-an dolar sebelum dia benar-benar akan visit ke 39 sampai 40.000 dolar ya teman-teman. Itu yang perlu di take note dari area ini. Nah, perihal untuk posisi terakhir saya info juga adalah di sini ketika dia udah mampu break, tapi kita bisa lihat mulai slowly akhirnya mendapatkan rejection dan masih potensi lagi kembali ke 32.000 dolar. Itu masih potensi sebelum dia nanjak benar-benar testing ke 39.000 sampai 40.000 dolar untuk si Bitcoin. Nah, kalau kita lihat secara daily-nya pun ya, progres yang kita lihat nih, kita bisa lihat ya bersama-sama progres untuk kenaikan atau momentumnya si Bitcoin. Kita bisa nih, oke, ini lumayan strong dan naiknya perlahan. Kita bisa nih mulai slowly, tapi akhirnya di sini mendapatkan reaksi yang cukup signifikan, naik lagi ya. Oke, kemudian sekarang bertahap. Ini semenjak 24 Oktober sampai per tanggal 2 November kita bisa lihat tuh jauh lebih slow lagi. Ya, memang adanya kenaikan tapi lebih slow. Ya, ini yang perlu diperhatikan dan diwaspadai sama kita semua. Dari secara momentum kalau kita untuk candlesticknya pun dari penguatan yang terakhir kali ada nih di sini ya. Kemudian dengan progres yang sekarang sampai per hari ini. Ya, ini udah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hari. Ya, 10 hari dia cuman perlahan naik aja. Ya, bukannya naik yang signifikan langsung ke 38, 39 atau 40.000 dolar. Nah, kalau ini yang terus-terusan terjadi ya, bahkan nanti mungkin closingnya kita mungkin lihat secara daily-nya sering bikin tail candle ke atas, ibarat tuh mencoba nge-break area 36.000 dolar tapi nggak mampu. 36.000 dolar cuman bikin tail candle jarum doang. Nah, kalau itu yang nanti kita lihat mungkin closing besok, bahkan di lusa juga seperti itu. Nah, itu bisa pertanda akhirnya si Bitcoin bisa aja untuk dia retracement sampai 32.000 dolar. Ya, itu yang perlu diperhatikan dan diwaspadai sama kita semua. Mengingat kita lihat dari secara momentum udah adanya pelemahan ya, walaupun di altcoin ya lumayan kembali kita bisa lihat ya naiknya. Wah, kayaknya kita di tengah-tengah euforia market hijau, seneng juga kita lihatnya gitu ya. Tapi di satu sisi ya kita lihat juga dari momentumnya, kalau memang sudah mulai slowly ya itu pertanda nggak lama lagi ya koreksi mungkin akan datang sebelum mungkin untuk melanjutkan kenaikannya kembali. Ya, itu yang perlu di take note sama kita semua. Ya, palingan untuk secara daily ini dulu aja yang perlu kita perhatikan dan waspadai. Kemudian kalau kita gunakan secara bantuan kakek Fibo juga dari terakhir kali dia retracement di sini, di area sini ke swing high terakhirnya, maka ya kita bisa lihat di sini. Memang Fibo atau retracement 0,3 sampai 0,5 itu memang berkisar di antara 31.090 dolar sampai 32.200-an dolar. Ya, jadi memang ini menjadi area ideal ketika memang si Bitcoin belum mampu benar-benar nanjak lagi atau ngetes sampai 39-40 ribu dolar, maka probabilitasnya cukup besar atau cukup tinggi untuk si Bitcoin bisa mengambil retracement atau ancang-ancang lagi testing ke level area ini sebelum dia untuk lanjut naik lagi bahkan ngetes 39 sampai 40 ribu dolar. Ya, itu yang perlu di take note sama teman-teman. Jadi mungkin untuk teman-teman yang masih mau dalam tanda kutip, oke, saya mau mengambil untuk
waktu dia koreksi lagi, waktu dia retracement lagi, wah ini kayaknya harganya udah kemahalan lah dan lain sebagainya, udah dijual juga, mungkin yang kemarin beli di bawah udah jual di area sekarang dan prefer menunggu untuk beli lagi. Nah ini menjadi area pantauan teman-teman di sekitar 31.000 sampai 32.200 sekian dolar lah ya, untuk mungkin di buyback lagi atau menjadi area pantauan teman-teman ketika memang benar-benar masuki fase koreksinya. Ini menjadi area pantauan yang sangat-sangat ideal ya, ketika memang di sini mungkin dari lower time frame nya udah mampu break dan lain sebagainya, lebih consider untuk beli di area situ, baru kalian make decision untuk beli ya, nggak apa-apa teman-teman ya. Oke. Next, kalau kita lihat untuk secara hourly-nya, nah ini secara hourly-nya kemarin juga terakhir kali ya, video terakhir saya ada sampaikan, bahkan di area sini ini menjadi area yang bisa dipantau lah ketika memang visit area sini. Cuman sayangnya adalah si Bitcoin-nya itu candle, bahkan tail candle-nya itu nggak nyentuh area sini, seperti 33.000 dolar aja nggak kesentuh teman-teman. Ya dia cuman terbawa itu di 33.200-an, kemudian di 33.400-an dolar ini di 27 Oktober. Nah, kalau kita lihat untuk pergerakan saat ini, di sini bisa saya marking aja ya untuk resisten bagian atasnya di sini ya tuh. Oke. Kemudian untuk bagian bawahnya kita bisa hubungkan sebuah trend line. Nah, di sini tuh. Jadi dia terbentuk sebuah triangle pattern ya, bergerak dalam sebuah triangle pattern dan ya akhirnya dia mampu break. Sekarang posisinya mampu break. Kalau kita ukur secara pattern gitu ya, misalkan kita mau lihat target maksimal, oke di sini aja sampai sini ya, oke kita copy aja dan waktu kita hubungkan ke waktu breakout. Nah di sini ini adalah target maksimal dari pattern itu sampai 36.600-an. Jadi let's say di range 36.500 sampai 37.000 dolar itu adalah target maksimal kalau diukur untuk secara chart patternnya ya. So kalau misalkan di kisaran area itu dia udah mulai struggling ya, udah mulai nggak kuat, kemudian mengambil retracement, nah itu udah bersiap mungkin secara daily-nya ini menjadi area pantauan yang ideal gitu ya untuk si Bitcoin-nya. Oke. Ataupun ketika memang dari area sini aja belum nyampe 36.600, 37.000 dolar dia udah mengambil atau koreksi dulu, area pantauan kisaran berapa bro? Di sini dulu ya. Kenapa di area sini dulu? Box putih sebelumnya menjadi area resisten become support ya, ketika udah mampu di break, dan di sini kita bisa lihat momentum breaknya itu lumayan lah ya. Kemudian di follow up dengan koreksi yang lebih slowly ya, kisaran ini menjadi area yang perlu dipertimbangkan sama teman-teman sekalian ya, di sekitar 34.700 sampai 34.900 dolar, sekitar area ini ketika memang dia mengambil koreksinya dulu ya, nggak lanjut naik tapi koreksi dulu gitu ya. Ini menjadi area pantauannya untuk si Bitcoin terdekatnya ya. Kemudian yang sedikit lebih bawahnya lagi, coba saya tandain dulu sebentar teman-teman, tadi di mana ya, oke di sini ya, di sini ya untuk next areanya itu di sekitar 34.440 sampai 34.570 dolar. Kemudian next lebih bawahnya lagi itu di sekitar sini, area lebih bawahnya ya itu di sekitar 34.100 sampai 34.260 dolar. Jadi bisa diperhatikan untuk ketiga area support ini ketika memang si Bitcoin mengalami koreksi dulu. Nah, ini menjadi area pantauan ya. Jadi kalau misalkan mendapatkan reaksi bahkan mampu break lagi, nah itu mungkin bisa dimanfaatkan sama teman-teman sekalian untuk si Bitcoin bisa ngejar 40.000 dolar. Tapi ini bisa diinvalid ketika memang area ini, beberapa area ini udah terbreakdown ya. Let's say dia malah kena bantingan atau koreksi tajam. Contoh, red candle besar muncul di sini, naiknya dikit lagi di sini, besar lagi red candle besar di sini, kemudian muncul naiknya perlahan untuk lanjut turun. Nah ini udah pertanda lumayan berbahaya. Mungkin dia akan ngejar bahkan sampai 31-32 ribu dolar kalau ini yang terjadi ya. Bahkan kalau ini yang terjadi dari secara setup bisa prepare untuk short ya. Jadi balik lagi tergantung momentum waktu dia koreksinya. Next, ini pembahasan terakhir untuk si XRP. So far XRP ini menjadi salah satu altcoin yang saya pribadi itu pantau, suka juga, akumulasi juga ya di masa bearish. Jadi perihal persidangannya juga kita selalu akhir-akhir ini mendapatkan kabar-kabar yang baik lah ya untuk si XRP. Hopefully
untuk kedepannya atau menyambut the next bull run, XRP benar-benar bisa leluasa bahkan bisa break dari 3 dolarnya gitu ya. Nah kalau misalkan kita omongin kemarin itu waktu dia ngepam gitu ya, dapat good news ngepam itu sampai hampir ke 1 dolar, kita bisa lihat di sini adanya tahanan ya, resisten di box putih ini yang sangat-sangat kuat. Akhirnya mendapatkan koreksi, balik lagi ke kandang, balik ke 0,4 dolar, tapi sekarang ini perlahan ya. Yang menarik adalah perlahannya ini udah mampu break dari mana bro? Kita bisa perhatikan di sini. Sebentar saya, nah di sini ya, di sini adanya box merah saya tandain, dimana ketika dia udah reject keras di sini, kemudian dia sideways di sini beberapa kali kena reject dan akhirnya mampu break and retest. Di sini kita bisa lihat ya, di sini kita bisa lihat dia mampu break and retest sebelum dia lanjut naik lagi ya. So kalau misalkan dilihat untuk si XRP secara daily, next area yang perlu diwaspadai adalah area ini. Nah di sini ya, dimana yang terakhir kali kita lihat rejection keras terjadi, red candle keras terjadi ya, besar ya red candlenya di sini ya. Ini tuh di sekitar area 0,615 sampai 0,66 dolar ya, dimana kalau saya flashback ke samping ya, pada April 2022 di sini juga mendapatkan rejection keras nih tuh ya, di sini dan di sini ya. Jadi ini menjadi area terdekat untuk si XRP saat ini. Jadi waspadai ketika memang dia berangsur naik di sini, mulai struggling, bisa aja nanti akhirnya dia koreksi kembali atau rejection terjadi kembali. Ya, another skenario-nya adalah ini untuk menginvalidasi ini bisa mampu break ya. Kemudian dia retest. Nah, ketika retest di area sini bisa diperhatikan untuk mungkin mau buyback dan lain sebagainya. Ya, jadi kembali lagi bisa diperhatikan terlebih dahulu ketika dia testingnya seperti apa, apakah dia mendapatkan rejection atau di sini malah mampu break. Kalau udah mampu break waktu retest ya, kalian bisa pantau untuk mengambil ancang-ancang kalian buyback kembali. Tapi kalau misalkan di sini udah mulai slowly naiknya, ini udah terbatas gitu ya, mendapatkan rejection, nah ini bisa mungkin di prepare untuk short ya. Jadi palingan itu yang perlu diperhatikan untuk si XRP. Next area target lagi itu di sekitar area ini teman-teman untuk XRP ya, nih di sini ya, ini di sekitar 0,703 sampai 0,74 dolar ya. Nanyain untuk dua area XRP terdekat. Nah, untuk diwaspadai ini dua area ini ya. Jadi palingan itu yang bisa saya sampaikan untuk XRP dan juga Bitcoin. Hopefully juga ketika memang nanti kita dikasih koreksi dulu untuk teman-teman bisa buyback. Tapi kalau misalkan kita dikasih masih lanjut naik lagi, mungkin nanti bisa dikonsider lihat beberapa resisten yang kuat, strong resistennya untuk prepare short. Jadi palingan itu yang bisa saya sampaikan, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.